Momo-chan. Oke. Dan bahkan kita lihat teriakan dari Sonic udah luar biasa pecah. The Royal Derby League yang kedua. Apakah kali ini pertempuran raja dengan datangnya pasukan baru mampu mematahkan dominasi Onyx atau bahkan Onyx masih berada di atas langit. Tempel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Match yang begitu penting untuk kedua belah tim karena Onyx tentunya mereka masih mau meneruskan win streak mereka dan RRQ mereka harus keluar dari jeratan lose streak di minggu sebelumnya. Betul sekali. Melihat adanya posisi dari Hayabusa sama-sama farming. Tapi di sini Kiboy mencoba untuk melakukan sedikit distraksi di area jungle dari seorang Albert. Ya, dan posisi dari Clay tadi juga nggak bisa ngebantu untuk memberikan poke karena memang sudah diusir terlebih dahulu oleh seorang Suns. Jadi memang sudah dikalkulasi dari Onyx untuk nge-pressure di area early-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menanti limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Tentunya kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Alright, Power Hero Suns dengan adanya Farsha di area mid lane. Tentu ini akan menjadi sebuah kekhawatiran untuk seorang Lemon yang berada di area EXP lane. Kenapa? Karena rotasi dari Suns itu akan cukup sangat mengganggu. Tapi di depan sana ada seorang Cep akan coba dihantam. Flicker menuju ke backline. Albert gagal mengeksekusi permainan dari pasukan Onyx. Dan bahkan dua dari para caster yang sedang bertugas memilih ke arah Onyx. Kali ini Momo-chan. Iya, dan RRQ. Hampir menjadi satu buah first blood di arah bottom lane. Tapi kalau kita bisa lihat, ada banyak banget para pemain timnas yang sedang bertanding hari ini. Ya kan? Tentunya di arah top lane, Lemon agak sedikit terganggu dengan rotasi Suns. Seperti yang sudah aku bilang, Lemon harusnya khawatir karena Suns ini akan terus melakukan rotasi menuju ke arah top lane. Apapun yang terjadi, Momo-chan. Apalagi lawannya juga sebenarnya Arlot ya di tangan Boots yang kita tahu damage di area early juga ada, tapi di area mid tentunya Finn masih tertahan dengan adanya pergerakan Kiboy yang mencoba untuk melakukan clear dengan cepat karena Suns sempat berada di area atas. Dan kali ini Babysit belum terlihat dari kedua belah tim ke area gold lane-nya, jadi masih bisa untuk ditinggal apalagi kita tahu Skylar menggunakan Cloud masih butuh waktu banyak banget untuk dapetin item dan juga bahkan pasifnya. Pemegang turtle lane tertinggi, Kairi. Yang kalau bisa kita ibaratkan dia menjadi orang yang paling kuat dalam retribution di MPL Indonesia season yang ke-11. Dengan data yang sudah terbukti, ini akan membuat pasukan dari RRQ harusnya bisa berpikir dua kali sebelum mereka melakukan kontes terhadap seorang Kairi, Momo-chan. Iya. Tapi dengan adanya satu buah turtle lane yang sudah diamankan, sekarang Albert tentunya harus berfokus untuk melakukan rotasi dan dapetin farmingan biar nanti networknya nggak akan terlalu jauh. 4 player yang berada di timnas, tapi lihat Albert kali ini mencoba untuk mendobrak partner timnas dia. Ada Kiboy tapi Albert bisa terperangkap. Kairi depan sana terperangkap, tapi lihat Kairi masih shadow kill. Albert bisa survive, double tap, pertemuan didapatkan. Sayang sekali, Kairi gak bisa bertahan lebih lama lagi. No Shadow, pasukan dari Onyx menukar first blood dengan adanya Kairi. Tidak untung sama sekali untuk Onyx, tapi lihat double kill akan didapatkan oleh pasukan RRQ. Iya, dan dengan satu buah pemain satu orang pemain yang tadi sempat terculik ya di area atas. Atau justru dari Kiboy dan Kairi saja yang tumbang. Karena tadi sempat pindah ke atas, Clay-nya. Kayaknya tumbang tadi kayaknya. Iya, Clay-nya tumbang ditukar sama 2 poin kill. Sama Boots ya? Sama Kiboy. Sama Kairi. Kairi dapat first blood. Oh, berarti atasnya sebenarnya tadi aman-aman aja ya? Aman, atasnya aman. Okay. Jadi dia itu tumbangnya pas semua di situ. Dan ini dia, Bismillah menang berkali-kali. Nah kebaca, sorry. Dan melihat adanya perebutan turtle yang pertama diamankan Onyx dengan ada 700 gold ini agak cukup membuat pasukan dari RRQ tidak bisa terlalu bermain dengan cukup agresif. Mereka harus cari di mana keberadaan dari seorang Kairi. Dan ingat Momo-chan, high ground defensif mereka sama-sama punya yang kuat. Ya, dan dengan adanya keberadaan dari Boots yang masih bisa menahan Lemon tentunya di area atas. Membuat Lemon agak sedikit harus menahan landingnya terlebih dahulu.
Karena Yes. kita tahu Lemon bisa aja sebenarnya untuk melakukan rotasi ngebantu pemain-pemain RRQ untuk dari segi teamfight-nya. Apalagi Turtle yang sekarang ini udah mulai di-poke dan kayaknya akan sedikit sulit untuk Onyx melakukan kontes dan Turtle slain by Samsung Galaxy A34 sudah diamankan oleh RRQ. No perfect Turtle for this game untuk kedua belah tim. Sama-sama coba untuk mengejar dari Turtle, tapi lihat di depan sana ada Kairi terperangkap knockout strike. Kairi udah mulai harus berpikir 2 kali sebelum dia masuk ke dalam pasukan dari RRQ memuncana emblemnya. Iya, sementara dari emblem kita akan melihat terlebih dahulu dengan perbedaan dari kedua jungler. Satu ngebawa ke arah killing spree yang untuk mendapatkan movement speed, satu lagi lebih ke arah 1v1-nya untuk high and dry. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya masih dengan movement speed dan juga penetration. Tapi di sisi lain Keyboy sudah mulai dipukul mundur oleh 3 pemain dari RRQ. Oh, Council Gaming after dia melakukan invasi, dia melakukan Council Gaming. Agresif sekali permainan para tim RRQ kali ini. Agak cukup berbanding terbalik dengan permainan-permainan mereka sebelumnya. Turret pertama didapatkan di arah bottom lane untuk pasukan dari RRQ. Sedangkan pasukan dari Onyx mereka mungkin masih menunggu power dari Kairi. Memang Kairi di early belum terlalu power. Dia masih di arah mid to the late game. Tapi yang harus diperhatikan adalah Boots. Boots ini akan bisa meng-cancel banyak banget crowd control yang dimiliki dari tim RRQ. Kalau mereka nggak aware sama Boots, Boots ini bakal nge-wipe para pasukan dari RRQ. Karena ini agak sedikit berbeda ya dari Lemon dan juga Boots. Mungkin Lemon akan berfokus untuk nyulik ke arah backline dari Onyx. Sans Iya, atau nyari cewek, satu pemain. ya Tapi kan? kalau Boots dia bakal maju untuk nahanin pemain-pemain dari RRQ dan kasih space Oh, ke di arah depan Onyx. sana Keyboy mendapatkan seorang Finn. Teamfight kembali terjadi, damage terlalu besar diberikan, berhasil mendapatkan 1 point kill. Ada Skylar dengan blessing duet yang mendapatkan Keyboy. Mencoba untuk mendapatkan Sans, tapi Sans masih terlalu jauh mundur ke arah belakang. Pasukan dari RRQ, mereka berhasil membalikkan kembali keadaan Finn. Ditukar dengan Keyboy, dengan power yang cukup tinggi, membuat banyak banget sword skill yang telah keluar. Cewek, tidak ada flicker kali ini, tapi Skylar! Surprise attack! This is Kairi! Mencoba untuk melakukan sedikit poking damage dan ternyata shadow kill. Sudah pasti menumbangkan Skylar. Langsung instant damage dan lihat betapa sabarnya dia bisa mengeluarkan trigger shadow kill dari seorang Kairi. Happy birthday for Skylar! Benar-benar membuat seorang Skylar terkejut dan heran-heran. Harus bisa lebih aware dengan adanya satu buah boost yang dia miliki. Retribution dari Albert, tidak ada kontes Kairi karena sudah mendapatkan yang lebih mahal. Iya, dan ini kayaknya bakal jadi suatu momen yang cukup mahal untuk seorang Skylar. Gak bisa asal untuk nyebrang karena posisi dari Kairi juga tidak terlihat tadi di area map. Keyboy, Devon Jasper fokus ke arah Serkumpra. Tertakedown kembali. Pasukan dari Onyx. Lihat sang Raja Langit mencoba untuk menemukan seorang Albert. Albert tertakedown. 2 point kill yang diamankan secara instan membuat seorang Kairi masuk ke dalam memecahkan satu buah inner turret. Dan dapetin purple buff. Ini benar-benar cuan for life untuk pasukan dari Onyx. Iya, dengan memanfaatkan Divine Judgment dari seorang Keyboy. Tentunya tidak akan bisa di-cancel. Dan Lemon yang tadi agak sedikit terlambat juga untuk memberikan backup di area mid-nya. Karena team fight yang benar-benar dikasih space banget ke arah corang ceweknya. Ini ngebuat cewek tentunya mendapatkan point kill yang pertama. Alright, melakukan satu buah HBD terhadap Skylar itu menjadi setitik kelemahan dari RRQ. Lihat RRQ langsung fall, dia langsung kekurangan 1000 gold, kekurangan dana. Dan bahkan di sisi sebaliknya Finn, jangan sampai terulang kembali karena aku melihat ketika Royal Derby terjadi, Keyboy pakai Kaja, Finn pakai Kufra, itu selalu dia nggak peduli. Finn di depan, Finn masuk, ditarik, silakan itemnya Momochi. Iya, dan bahkan kalau kita melihat dari item in-game by Dunia Games-nya, di sini dari Sans tentunya masih oke, baru saja juga dari Lightning Transcend dan juga dengan ada satu buah Clock of Destiny. Sementara dari Skylar udah jadi ke arah Demon Hunter Sword, jadi harusnya dia bisa untuk menumbangkan Boots dan bahkan Keyboy di area depannya. Sementara kita ngelihat cewek di sini masih unggul sedikit dibandingkan dengan seorang Skylar yang sudah tumbang 1 kali. Dan gold differences by UBS Goldnya sejauh ini masih dipegang oleh Onyx. Namun kita tahu tentunya dengan ngebawa game ini menuju ke arah mid to the late game. Ini bisa jadi game siapa aja karena Onyx mereka juga punya power late game ya. Mereka punya Sans, mereka punya cewek. Bahkan Boots tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan nantinya. Tapi Blade of Despair udah di tangan dari Kairi bersama cewek udah memiliki Malefic Rod. Lihat tadinya Finn berada di garis depan, Butas lagi akan mencoba didapatkan tapi Finn masih memilih untuk mundur. But garis depan, Sans memberikan satu more point kill. But surprise dari Kairi dengan shadow kill belum dikeluarkan begitu saja menahan semua damage yang diberikan oleh Lemon.
tiba-tiba datang memfollowing up semua yang diberikan oleh seorang Clay. 1 poin didapatkan, no Kairi, no power of retribution. Skylar ditukar Kairi. Momochan, menurut Momochan siapa yang lebih diuntungkan kali ini? Menurut aku sih ini masih lebih menguntungkan untuk dari segi RRQ karena posisi dengan Lord yang muncul ini sebenarnya bisa untuk ngasih pressure dari RRQ ke arah Onyx. Bakal coba untuk lebih mengambil kontrol dari area laning ya. Cuma memang agak sedikit juga rugi buat RRQ menurut aku karena Skylar yang tumbang. Dimana dia masih butuh item, apalagi dengan pasif yang harus dikumpulkan dari seorang Cloud ini tentunya akan terreset lagi mau nggak mau dari Skylar harus mencari lagi. Oke, tapi Lord sudah mulai dicicil begitu oleh seorang Skylar dan juga Clay. Deden from Bogor, Kairi udah kembali lagi ke lane of down. Lemon masih coba baku hantam dengan seorang Arnold dari Butus, tapi Keyboy membuka vision, mencari di mana keberadaan dari seorang Albert. Dia menjat sangat dapat, tapi Kairi is coming out. Berhasil dapatkan oleh pasukan dari RRQ, memaksa tim fight kembali. Belum ada blessing duet. Skylar memilih untuk mundur, mereka tidak mau tim fight aman, tapi Sans masih mau lebih dengan burung. Ferdiansyahnya, dia nggak berhasil untuk dapetin 1 poin kill apapun. Dan buat kalian semua, jangan lupa di match yang seru ini, setiap pembelian item dan voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di dunia games akan dapatkan kuota hingga 3 GB. Menurutku dengan Lord sekarang yang berhasil diamankan oleh RRQ by Samsung Galaxy. Oh my god, title rest. Kemudian juga harus Keyboy. Keyboy bakal coba di all in. Tapi covering up dari seorang Sans luar biasa bagus membuat seorang Finn dibalikan kembali keadaannya. Tebakan Finn yang harus menggunakan flickernya. Di posisi Keyboy yang tertekan, cover yang sangat cepat dari Sans membuat Finn yang bahkan harus menggunakan flicker yang Momochan. Iya, dan kalau kita melihat item dari kedua god lane-nya, Wind of Nature di tangan seorang Skylar, respect tentunya dengan keberadaan Boots yang tadi sempat ngeloncat juga. Yang kita tahu dengan potensi dari seorang Boots mampu untuk menculik ke arah seorang Skylar, langsung diamankan tentunya item Wind of Nature ini. Sementara dari cewek, kita ngeliat dia udah punya Malefic Roar untuk menambah penetration dan bahkan dari physical damage yang kita tahu dari Blade of Despair ini tentunya akan memberikan damage tambahan untuk cewek. Dan sejauh ini dari cewek tentunya akan memegang players gold tertinggi by UBS Gold. Oh Kairi, surprise attack, momen yang sangat tepat untuk Finn masuk ke dalam. Ketika Kairi menggunakan satu bakal shadow-nya, Keyboy terperangkap, double kill. Looking for table kill from Clay, membalikan kembali kanan tapi Bones versus everybody. Wind of Nature serta di arah belakang, satu bakal tidak bisa memberikan following up. No fader rest right, Finn masih menjadi mortality. Bones still survive, how strong Bones dan tampaknya Albert gak akan melepaskan begitu saja. Tapi Momochan 1000 sayang dengan adanya satu bus yang ditumbangkan itu harus membuat Albert tershutdown di depan sana. Menurut aku ada baiknya melepaskan Boots, mendorong dari segi wave-nya untuk pasukan RRQ. Tapi Onyx lagi-lagi Kairi terperangkap. Momen yang sangat kurang tepat ketika dia kuat shadow disundul sama Finn di sana. Karena bisa dibilang Finn, dia harus bisa dapetin momentum ini. Atau enggak dia yang bakal ketarik sama Keyboy. Yes. Karena kita tahu ya, dua-dua dari romer ini menggunakan inisiasi. Jadi kalau misalnya inisiasinya agak sedikit terlambat, hilang momentum, tentunya itu bakalan jadi kerugian untuk timnya. Sementara Finn berhasil mendapatkan target yang tepat, bahkan Kairi tumbang. Dan meskipun kita ngelihat tim fightnya agak sedikit berkepanjangan untuk RRQ sendiri, di mana Albert juga berhasil untuk tumbang di tangan pemain-pemain Onyx. Wow, MPL Indonesia Season 11 new record 2000 assist untuk Deden from Bogor. Clay. Wow, 2000 assist bro. Ya dia mainnya hero-hero high ground yang AOE-nya besar banget sih Ji. Oke, tapi Lemon di sana terpoki damage sedikit demi sedikit, lumayan sakit, harusnya udah diperhatikan. Walaupun dia punya immortality sekalipun, melihat adanya Lord yang sudah muncul, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dengan adanya Lord yang sudah enhance, bisa sangat mendobrak pasukan siapapun yang benar-benar kehilangan Lord ini. Tapi Boots masuk terlalu dalam, langsung ada Council Gaming. Mulai menghilang Keyboy, mencari di mana keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mencoba untuk mereka berpisah Momochan. Mereka nggak mau jadi satu kesatuan. Terperangkap di depan sana, masih ada tim tambahan. Shutdown didapatkan, tebakan Sans gak bisa menutup. Defense adjustment hanya untuk seorang Skylar. Tapi di arah tengah, seorang Kairi berhasil memotong minion yang dimiliki dari pasukan dari RRQ. Iya, dan itu distraction yang baik dari seorang Kairi, namun masalahnya ceweknya udah tumbang terlebih dahulu, ditempel sama seorang Lemon dan masih memaksakan team fight kali ini. Oh, Lord Retribution diamankan Albert. Ini adalah momen yang cukup jarang di mana pasukan dari Onyx mereka kehilangan Lord 2 kali secara berturut-turut.
dari data statistik yang sudah kita lihat, KRI pemegang Retribution dengan power Retribution terhadap Volt yang pertama. Tapi nampaknya di game kali ini itu tidak berlaku, Momochan. Iya, dengan kehilangan cewek, Onyx mereka agak sedikit ragu untuk melakukan team fight atau bahkan mungkin kontes ke area Lordnya. Karena mereka tahu mereka nggak punya damage yang cukup. Dan kali ini, Lejata bergigi langsung Red. Following up Dead from Bogor. Damage terlalu sakit tapi Lemon fans everybody berada di garis depan. Finn lihat damage yang diterima dari seorang turret. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tapi Butters memberikan semua yang bisa diberikan. Tapi surprise attack from Kairi flanking. Kairi berhasil mendapatkan satu buah point kill. Albert Sakaratul Maut bakal coba dikejar. Tapi Dead from Bogor mencoba menghalangi pergerakan dari Kairi yang siap untuk menuju ke arah seorang Albert. Flicker pun harus digunakan. Lemon mau nggak mau diikhlaskan. Karena pasukan dari Raja harus runtuh di tim fight kali ini. Pasukan Raja Langit. Mereka benar-benar men-set up counter yang dimiliki pasukan RRQ, Momochan. harusnya itu Lemon gak tumbang sih menurutku. Karena mencoba untuk mengcover ke arah Albert ya tadi yang udah kelihatan low banget. Karena Albertnya coba untuk mau menumbangkan seorang Keyboy. Namun Keyboy yang gak tumbang, Albert sempat stuck di area jungle-nya. Namun harus di cover karena Clay dan juga Lemon adalah garda terdepan yang terlihat tadi di area rivernya. Dan kalau kita melihat dari item in-game, by Dunia Games, saat ini cewek masih memegang gold lebih besar dibandingkan seorang Skylar yang dimana ceweknya udah tumbang satu kali. Udah terkena shutdown dan bahkan dengan Hunter Strike di tangan seorang cewek untuk penetration. Wind of Nature juga sudah diselesaikan oleh seorang cewek. Dan Skylar, dia masih ongoing ke satu item lagi nih. Aku kira itu Albert dia akan coba menuju ke arah satu item aja, damage sisanya tank. Tapi ternyata dia memiliki arah hybrid. Cukup berani dengan adanya keputusan seperti ini. Tapi yang harus dia tahu adalah Kairi memiliki power damage yang sangat-sangat tinggi. Kairi benar-benar harus diperhatikan dan Kairi pattern pergerakannya itu bahkan tidak terbaca di mana ada Kaja. Belum tentu ada Kairi, tapi di mana ada Kaja juga belum tentu ada Parsha. Yang harusnya notabene-nya Kaja ini di following up oleh satu teammate-nya yang bisa melakukan pick off cepat. Jadi RRQ emang harus dapetin info yang benar-benar akurat banget sih Ji. Mereka nggak boleh asal ngeculik mungkin ke arah Keyboy atau ke arah Boots-nya. Nah, tapi sedangkan dari Onyx, mereka pattern yang sangat bagus sekali. Membuat mereka itu tidak bisa didorong dari 3 lane berbeda. Ketika ada satu orang yang mencoba melakukan push atau split, itu bisa dimakan sama Kairi. Dan bahkan Boots sekarang berada di garis depan, dia punya anti-sisi. Dia punya banyak banget sisi juga untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari RRQ. Jadi mungkin bermain 4-1 atau bahkan 3-2 ini bisa menjadi jawaban. Tapi lihat Keyboy, Blazing Blade dikeluarkan, push menjadi pilihan utama, bahkan digoceng begitu saja. Immortal pecah, 1 buah poin kill didapatkan, tempat kedua. Deden from Bogor, dia masih bertahan dan Kairi, no purple buff. Hayabusa mencoba untuk memaksa, dan di sana Kairi akan coba di take down. 3 hilang, ini bencana untuk para pasukan dari Onyx karena mereka kehilangan 3 pemainnya. Gak ada Cloud Shadow, udah gak ada Shadow Kill dan bahkan energinya juga gak cukup dari seorang Kairi. Ketika dia harus lari dari kejaran 4 pemain RRQ, Lemon pun sudah menunggu di area bawah. Skylar tadi bagus banget, dia tahu posisi dia kejebak tuh di area jungle-nya. Dia langsung buka satu buah Blazing Duet. Jadi dia udah ngepok duluan pemain-pemain dari Onyx, baru dia battle mirror image. Karena dia mau di defend judgment, dia mau ditarik Momochan di sana. Benar-benar, jadi dia buka dulu sembari dia tahu nih ada Keyboy di area depannya. Jadi daripada dia di defend judgment dulu, dia poke dulu Keyboy-nya. Biar akhirnya Keyboy-nya nggak berhasil untuk lari ke arah dia. Oke, masalahnya kali ini posisi dari pasukan dari Onyx, mereka akan tertinggal dengan 3.000 gold dan no feather extract untuk seorang Suns harusnya. Tapi kalau dia punya purple buff, bisa cukup sih. Bisa cukup harusnya, bisa cukup dari feather extract-nya udah ada lagi setelah Lord-nya datang ke arah base. Kenapa? Karena clear di arah top lane tuh gak dilakukan sama pasukan RRQ. Jadi sekarang Suns sudah punya feather extract lagi untuk melakukan defensif di arah top lane. Berhasil mencoba mendapatkan Arlot. Tidak mau terlalu terburu-buru. Bestur yang menjadi pilihan utama. Satu immortality pecah tapi lihat pasukan Onyx. Mencoba masuk ke dalam pertahanan RRQ terlalu kuat. Rasul akan knockout strike melunaskan 1 poin kill untuk Arlot. Gak bisa bertahan kembali. Keyboy still survive. Suns masih punya 1 buah defensive high ground kali ini Momochan. Tipis banget tuh Keyboy. Dan untungnya dia masih sempat untuk nginjek ke area base-nya. Kalau nggak itu bakalan beda cerita Keyboy. Mungkin aja bisa take down
Karena tipis banget, itu pixel banget dari Keyboy. Itu benar-benar udah sampai sedikit lagi dan pasukan RRQ memiliki 3.900 gold. Kairi gak bisa masuk dan mendapatkan purple buff-nya. Hayabusa depending on purple buff dan kali ini Kairi harus mengakui kalau dia pincang di game yang pertama. Iya. Tidak ada purple buff, Hayabusa tidak mungkin maksimal. Dan real time win probability masih dipegang oleh RRQ. Dengan dominasi 69% kali ini untuk RRQ. Ingat, Onyx adalah salah satu tim yang sangat disiplin, yang bisa membalikkan keadaan walaupun musuhnya sedang unggul berapapun goldnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Dan Onyx sekarang sedang mencari celah. That's why dia mencoba untuk berpencar kembali, mencari di mana pattern yang bisa didapatkan. Tapi di sana terlihat ada Keyboy. Mencoba di all in, Kairi di garis belakang, Sans terdeteksi posisinya, Lemon mengejar dimanapun Sans berada, mencoba ditunggangi, tapi Sans memilih kabur dengan Ferry-nya. Sedangkan Boots, ada baiknya Skylar mundur memang karena Boots too strong. Kita harus akui, strong lane from Onyx ada di Boots, strong lane dia ada di EXP lane-nya. Dan bahkan itu sampai ngebuat Finn-nya bikin ke arah anti-Quidas juga karena dia tahu damage dari cewek ini udah mulai berasa di menit ke-20 kali ini. Dan bahkan Kairi, dia hanya masuk sebagai eksekutor aja sebenarnya untuk ngebuka shadow kill ke arah pemain dari RRQ yang udah kelihatan low. Oke, Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Keyboy. Belum ada defense adjustment, mereka masih menahan dengan sungguh maksimal pasukan dari Oni. Sang Raja Langit tidak ingin menyelesaikan game ini dengan cukup cepat. Dia akan bawa game ini ke arah lead game, ini dia. This is it, the Royal Derby, Empel Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia, the Royal Derby, tidak ada one-sided game. Lihat permainan sampai 21 menit, masih high, masih coba untuk memanaskan. Tapi pasukan dari Onyx, lihat Kairi, almost. Sedangkan di top lane, defense adjustment, berikan seorang Lemon. Lemon masih bertahan, no Venom Estrek, split digunakan, tapi pasukan dari Onyx, mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi. No defense adjustment, no Venom Estrek, Boots berperangkap, tempatkan damage yang harus diperkirakan oleh seorang Boots. Karena Immortality sangat mahal, di menit ke-21, Immortality hilang, reward manipulation dibuka. Bahkan, apakah Kairi masih berani masuk ke dalam pasukan Sang Raja untuk mengadu retribution Momochan? Tapi masalah ini Lord yang udah mulai dipok oleh tim RRQ dan Lemon. Dia flicker ke arah depan, dia cari Sasa di mana berada. Sasa almost tertakedown, flicker pun bahkan digunakan. Tapi lihat Sas, Weton Trajan cannot save the day and shut down for Sas. Pasukan dari Onyx, mereka harus siap siaga karena Skylar berhasil mencoba untuk mendobrak base-nya. Skylar tertakedown ketika pasukan Onyx hampir pecah base-nya. Walaupun Skylar tertakedown, tapi mereka tukar dengan Lord. Ya, sedikit split push yang dilakukan oleh Skylar tadi di area midnya sudah mulai terdeteksi oleh Kairi juga. Namun RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan Lord dan Clay. Wow, Clay, harusnya Clay masih punya Winter. Harusnya. Dalam kalkulasi aku belum lihat Clay itu memakai Winter Truncheon. Baru Sans aja ya tadi ya di area atas. Dan kali ini Lord sudah mulai berjalan ke area atas, masuk ke area base dari tim Onyx. Namun sayangnya memang Skylar yang sempat terculik tadi di area midnya di solo kill oleh seorang Kairi. Ini mau nggak mau RRQ mereka harus sedikit tarik ulur dengan adanya Lord yang keempat. Oke, Walt yang sudah didapatkan oleh pasukan RRQ dengan 4.000 gold. Kali ini Momochan Boots masuk terlalu dalam menuju ke arah seorang Albert. Boots mencoba di following up. Finn standby on position tapi ada Keyboy di pecah di sound point. Finn, immortality-nya pecah dan bahkan dihilangkan begitu saja dengan cukup cepat. Lemon berhasil menunggangi seorang Potas. Real world manipulation membuat pasukan dari Onyx udah tahu tidak ada high ground defensif untuk RRQ. Dan bahkan Lord keempat belum bisa membotakkan seluruh turret dari pasukan Onyx. Ya, dan kalau kita melihat dulu ya untuk item in-game. By dunia game yang sejauh ini sebenarnya di menit ke-24 ini kebanyakan dari player yang udah punya immortality, Winter juga di tangan seorang Sans. Tapi dari Clay nggak ngebikin ke arah Winter, lebih ke arah immortality. Mungkin ketika immortality pecah, baru dia akan beli ke arah Winter Truncheon. Namun dengan attack penetration dari Skylar di Malefic Roar yang baru aja menjadi last item untuk seorang Skylar. Ini harusnya memberikan damage yang cukup
Tapi ingat, cewek juga punya khas claw. Itu yang baru aku mau bahas. Cewek, kalau misalnya kita bisa lihat, cewek ini belum dikasih kesempatan untuk memberikan tembakannya dengan maksimal. Deliver damage dari Onyx ini belum maksimal. Sedangkan perbandingan terbalik RRQ sudah maksimal banget dengan Skylar-nya berapa kali karena backline. Albert full power damage. Cewek belum dikasih power dan itu mungkin adalah winning condition yang RRQ pegang. Tapi menurut Gimana aku ya, caranya ceweknya ini gak kerak, Kairinya. Ketika mereka regroup, Momochan, Kairi gak punya damage yang maksimal. tapi menurut aku kalau misalnya sampai Finn loncat dengan Tyrant Revenge dan gak bisa dapetin target yang lebih, apa ya, mungkin bisa dibilang target yang benar-benar bisa one straight push untuk Arak ini akan mahal. Karena Finn gak punya immortality lagi. Dan kemungkinan dari Onyx untuk balikin keadaannya sekarang di late game ini 25 menit terbuka dengan lebar banget. Ya. Keyboy masih punya immortal, meskipun dia dipok sama Skylar, dia tumbang, immortalnya masih bisa membuat Keyboy setidaknya bertahan. Ini kemungkinan Onyx punya chance yang besar, jadi Finn harus bisa dapetin target yang pas karena Lemon akan sibuk ke area backline. Nah ini yang aku mau bahas. Lihat, padahal di keunggulan di tangan RRQ, tapi real time win probability-nya di tangan dari pasukan Onyx. Maka di depan sana real wall manipulation. Mencoba untuk mendapatkan satu, tapi Finn-nya tumbang. Di arah belakang Skylar, masih ada win of nature, immortality pecah. Kairi gak bisa play ke arah Blackline. Cewek terperangkap di depan sana. Satu buat Davis, tambah dari sana Lemon. Menumbangkan kedua hilang. Ini bencana. Tim Onyx, mereka kehilangan 3 playernya bersama dengan Boost. Tapi immortality masih bisa menyelamatkan Boost di sana. Damage terlalu tinggi. 4 akan menjadi orang yang hilang begitu saja. Tapi ternyata Suns masih bertahan di depan. Pasukan dari RRQ fokus ke arah base. Turret gak peduli apapun yang terjadi. Lemon mencoba melakukan signing out. Ternyata ada Albert yang memberikan damage di arah bottom lane. Base turret akan dipecahkan. Blessing Duet pun telah keluar. Tapi damage dari Suns terlalu sakit membuat Skylar harus menarik mundur pasukannya. Bercoba untuk bertahan, pasukan Onyx can't do it. Tapi nampaknya kali ini Kairi Albert tertikta. Base-nya. RRQ berhasil mengamankan game yang pertama. Finn